Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fitri. Oke, selamat siang Bu Resti. Sudah selesai mengajarnya, Bu? Sudah, anak-anak ini sudah pulang. Bu Fitri, kalau boleh tahu ada apa ya? Kok duduk di sini sendirian? Dari Oh, tadi saya amati sepertinya Ibu memikirkan sesuatu. Kalau boleh tahu apa yang sedang jenengan pikirkan, Ibu? iya nih Bu Resti, begini Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Ibu. Namun saya bingung nih Bu, mau ngutarakan kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan panjenengan. Insya Allah ada waktu Bu Fitri, jangan sungkan kalau mau cerita. Saya tidak merasa terganggu. Kalau boleh tahu, jenengan ada masalah apa nggih? Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini nih Bu, setelah beberapa bulan, saya ini kan termasuk guru baru ya di tempat saya mengajar. Nah, jadi saya dimutasi ke SD yang baru, SD yang sekarang ini. Nah, saya ini selama beberapa bulan di sini itu merasa gimana ya Bu, agak kurang nyaman gitu Bu, dan awal pertama itu juga kaget dengan tingkah laku murid-murid saya, Ibu. Karena saya itu merasa murid-murid saya itu berperilaku itu kurang sopan, kemudian mereka itu kurang disiplin, yaitu terkadang dia terlambat masuk sekolah, kadang juga tidak mengerjakan PR. Kesannya itu kurang menghargai saya, Bu, selaku wali kelasnya. Kemudian saya itu kemarin sudah menanyakan kepada murid saya, Ibu, mengapa kok kalian itu bersikap seperti itu. Nah, ada beberapa murid itu berkata, Bu, seperti ini, kalau bersama ibu itu diajar sama ibu itu enak seperti itu Bu. Jadi kayak teman sendiri kita bisa ngobrol, bisa bercanda bareng-bareng Ibu. Kemudian ada juga yang bilang kalau nanti seumpama kita terlambat atau tidak mengerjakan PR itu pasti Bu Fitri tidak bakalan marah ke kita, pasti kita tidak dihukum, nah seperti itu Bu. Nah, jadi gini Bu, memang awalnya itu ketika saya mengajar di sana itu saya itu memposisikan diri saya itu sebagai teman ya Bu, karena saya memang di sana itu adalah guru baru ya Bu. Nah, jadi saya lewat posisi teman ini ingin memahami karakteristik anak-anak yang saya ajari, Bu, bagaimana, seperti apa. Dan saya itu dengan sabar itu ingin memberikan, tidak memberikan. Misalnya kalau ada anak-anak itu yang melakukan kesalahan, saya itu tidak ingin melakukan hukuman seperti itu, Bu. Jadi nanti takut kalau kesannya nanti saya itu galak, kemudian saya ingin itu anak saya itu merasa nyaman dan senang Bu dengan kehadiran saya sebagai guru baru. Tapi ternyata Ibu itu merupakan itu menjadi bumerang gitu Bu bagi saya sebagai wali kelasnya. Seperti itu Bu Resti. Oke, berarti di sini ketika jenengan mengajar murid jenengan, jenengan memposisikan diri sebagai teman nggih. Nah, Nggih, ya tapi benar. di situ ketika jenengan memposisikan sebagai teman, murid jenengan merasa tidak canggung dan tidak punya apa ya, sopan santun nggih pada Iya, jenengan karena benar, dianggap benar. jenengan itu temannya. Benar sekali Ibu. Ya, jadi di situ tidak ada gap seperti itu Ibu. Mereka menganggap saya itu seperti ya memang nggak ada canggung-canggungnya seperti itu Bu. Jadi mereka itu jadi seenaknya sendiri kepada jenengan, tidak sopan, tidak mau disiplin, tidak mengerjakan PR, dan Iya, di sini Bu Fitri itu dianggap sebagai temannya. ya benar Ibu. Ya seperti itu Bu. Ya, karena di situ jenengan dianggap teman, jadi mereka menganggap, ah nggak apa-apa kalau nggak mengerjakan PR nanti Bu Fitri nggak akan menghukum, gitu Iya, nggih? iya seperti itu Bu. Menurut cerita mereka itu seperti itu. Oke, di sini setelah Bu Fitri bercerita tentang permasalahan Bu Fitri, kira-kira tujuan dari obrolan kita
Ini apa yang Bu Fitri harapkan dari obrolan kita hari ini? Hmm. Jadi gini Bu, saya itu berharap ya Bu, dengan bercerita kepada Ibu nanti saya bisa menemukan cara, kemudian saya bisa mendapatkan solusi bagaimana nih agar murid saya kelas 6 ini yang saya ajar ini bisa berubah gitu Bu perilakunya. Jadi mereka nanti bisa bersikap lebih sopan lagi, kemudian mereka juga bisa lebih disiplin lagi, bisa bertanggung jawab, dia bisa bertanggung jawab dengan posisi dia sebagai siswa, kemudian lebih menghargai saya lagi sebagai wali kelasnya. Itu sih Bu inti dari pembicaraan saya menceritakan masalah ini kepada Ibu. Oke, jadi di sini Bu Fitri ingin mendapatkan cara atau solusi dari masalah jenengan nggih, Iya, agar perilaku murid jenengan itu lebih positif, bisa lebih sopan, menghargai jenengan sebagai wali kelas, kemudian juga bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelasnya. iya, Nah, benar. meskipun di sini posisi jenengan adalah sebagai teman nggih, posisi Iya, kontrol jenengan. iya, benar Ibu. Iya, benar sekali. Oke, Seperti itu, Bu. mungkin sejauh ini kira-kira Bu, kendala jenengan yang jenengan hadapi sehingga belum bisa mendapatkan solusi atau masih belum bisa bersikap tegas sama anak-anak itu kira-kira apa Bu kendalanya? Jadi seperti ini ya Bu, saya itu belum bisa bersikap tegas tuh karena saya kan di sana itu merupakan guru baru ya Bu ya. Nah saya di sana merupakan guru baru, saya baru di sana mengajar dan saya itu belum sepenuhnya memahami karakteristik murid-murid saya secara mendalam Ibu. Nah kan karena saya di sana juga masih beberapa bulan mengajar nggih. Nah nanti takutnya jika pertama kali saya mengajar itu saya bersikap tegas, anak-anak nanti akan merasa kurang nyaman, kurang senang, tidak apa, tidak menerima kedatangan saya sebagai guru baru seperti itu Bu. Jadi mereka itu akan oh guru ini kesannya itu wah guru ini kok galak sekali seperti itu. Nah jika nanti saya memberi hukuman pada anak jika tidak mengerjakan PR atau saya akan menghukum anak jika misalnya anak itu terlambat datang ke sekolah ya Bu. Nah, nanti takutnya mereka nanti itu akan tidak mau sekolah Bu, seperti itu. Nah, karena dulu itu kan saya belum belajar tentang posisi kontrol nggih Bu. Jadi saya menggunakan posisi kontrol ini sebagai teman eh, agar mereka itu merasa nyaman. Nah, jadi saya menggunakan posisi kontrol ini agar anak-anak itu lebih dekat gitu Bu dengan saya. Tapi ternyata ini salah. Nah, ketika saya mencoba memposisikan saya sebagai manajer setelah saya tahu ya Bu posisi kontrol guru itu apa saja, saya mencoba sebagai posisi manajer. Kan manajer itu kan ada ketegasan ya Bu ya, seperti itu Ya, nggih. Ya, jadi saya itu lebih tegas gitu Bu terhadap anak. Nah, itu kendalanya itu di mental anak ya Bu. Anak itu jadi istilahnya jadi ngambek, jadi marah seperti itu kan. Misalnya kemarin tuh seperti saya memberikan konsekuensi, misalnya ada anak terlambat 5 menit datang ke sekolah, nanti konsekuensinya anak-anak pulang 5 menit lagi seperti itu ya. Jadi jika terlambat datang ke sekolah maka ya pulangnya terlambat juga terlambat. selama 5 menit seperti itu Bu. Nah, reaksi anak di sini Bu, ada yang marah, ada yang ngambek, ada yang nggak terima seperti itu Bu, ada yang nangis Hmm. juga. Katanya itu Bu Fitri itu kok nggak seperti biasanya, seperti itu Bu. Nah ini kan juga merubah pandangan mereka terhadap saya. Nah, besoknya itu ada salah satu anak itu yang tidak mau sekolah, Bu. Akhirnya kan, bisa menimbulkan masalah baru lagi ya, Bu, ya ini. Iya, Ya, jadi jika saya seperti itu terus khawatirnya Ibu anak-anak nanti tidak bisa, terbuka lagi pada saya, tidak mau cerita, kemudian mereka, akan
akan ada gap ya Bu di antara kita. Nah, sedangkan ya Bu untuk menggali kebutuhan peserta didik itu kan kita salah satunya harus menjalin kedekatan dengan mereka nggih Bu, seperti itu. Ya, ya betul sekali Bu. Sebagai guru kita juga harus menjalin kedekatan dengan peserta didik kita. Nah, jadi kendala yang jenengan hadapi itu tadi adalah karena mental murid jenengan itu masih belum Iya, kuat. Jadi iya dibentak mereka sedikit iya, nangis, mereka iya, berontak. iya, Kemudian endingnya mereka tidak mau sekolah nggih. iya, ada yang Nah, tidak mau sekolah seperti itu. oke. Dari masalah itu tadi yang jenengan sudah ungkapkan, kira-kira harapan Ibu dari anak-anak itu seperti apa, Ibu? Nah, saya itu Ibu berharap, anak-anak itu mau berubah ya Bu, mereka lebih tertib di kelas, kemudian ingin lebih disiplin lagi, terus kemudian memiliki rasa sopan santun terhadap saya, mau menghargai saya sebagai gurunya, lebih bertanggung jawab, posisi dia sebagai siswa, kemudian saya ingin, mental mereka itu lebih kuat lagi ketika saya menasihat mereka ketika mereka melakukan kesalahan, berarti mereka harus siap mental seperti itu. Kemudian dia juga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka juga harus mau menerima gitu konsekuensinya dengan baik. Nah, dia jadi mau menerima konsekuensi atas perbuatan mereka itu dengan terbuka seperti itu, Bu. Jadi tidak nangis, tidak marah, tidak memberontak seperti itu. Saya ingin mentalnya lebih kuat lagi seperti itu, Ibu. Oke, jadi Bu Fitri tadi sudah menyampaikan harapannya itu seperti apa. Kira-kira sejauh ini sekitar 2 bulan pembelajaran berjalan yang sudah Ibu lakukan dan rasakan, kira-kira Bu dari skala 1 sampai 10 itu nilainya yang Ibu berikan itu berapa dari kondisi Bu Fitri sekarang? Mmm, Gini ya Bu, mungkin, saya akan menilai diri saya saja ya Bu Iresti ya. Ya, monggo. Karena kan kalau jika kita menilai anak-anak itu kan, berbeda-beda ya Bu, setiap Hmm, anak itu kan memiliki karakteristik berbeda, otomatis dia juga, memiliki keragaman yang berbeda-beda, nilainya juga berbeda. Kalau misalkan saya bisa menilai diri saya sendiri, dari skala 1 sampai 10 itu mungkin di skala 6,5 lah Bu, karena kenapa saya memilih di skala 6,5 itu karena saya belum merasa Bu, belum merasa optimal dalam mendidik anak saya, membimbing saya, anak didik saya, kemudian saya belum bisa menuntun murid-murid saya menjadi anak yang memiliki karakter yang positif, karakter yang baik, yang sopan, yang mau menghargai gurunya, kemudian memiliki disiplin dan tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga belum bisa konsisten ya Bu, dalam memposisikan diri saya menjadi manajer, posisi kontrol sebagai manajer karena saya, masih, menerapkan posisi teman seperti itu. Jadi saya belum konsekuensi dalam, melaksanakan posisi manajer. Ketika mereka berbuat salah, saya, belum bisa melaksanakan posisi manajer itu dengan baik Bu, seperti itu, belum konsisten. ya, oke. Seperti itu nggih Bu Fitri. Nggih, Jadi di sini Bu Fitri bilang tadi dari posisi kontrol nggih. Dari nggih, posisi kontrol sebagai teman ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer nggih. Nah, dari skala yang jenengan sebutkan tadi 6,5 dari apa yang jenengan rasakan, kira-kira dari level berapa yang ingin Ibu capai untuk mempredisikan kira-kira anak-anak itu seperti apa gitu, biar bisa mengubah perilakunya menjadi lebih positif, sopan, disiplin, mempunyai tanggung jawab. Nah, ya. kira-kira anak-anak itu masuk level berapa nggih menurut jenengan? Jadi Kalau dari begini, 1 sampai 10. ya, jadi begini, kalau, menurut saya ya, Bu, kalau mungkin menurut saya anak-anak itu kan, jauh ya, Bu, untuk dikatakan untuk, sempurna dalam karakter yang sangat baik. Jadi saya itu berharap, anak-anak itu kira-kira di skala 8, 9, 8,5 lah, Bu, kira-kira cukup itu bagi Oke, saya, seperti itu. heeh.
jadi 8,5 nggih Iya penilaian iya jenengan ke anak-anak. Nah, iya, di Bu. sini Bu Fitri ingin anak-anak itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan positif nggih. Kalau Nggih. begitu, kira-kira apa yang bisa Bu Fitri lakukan untuk mencapai angka 8,5 itu? Adakah hal yang bisa jenengan lakukan? Mmm, yang pastinya ya Ibu ya, saya akan terus membimbing mereka, kemudian akan menuntun anak-anak itu, serta memberikan teladan yang baik agar mereka itu dapat, berubah, lebih bersikap lebih positif lagi, kemudian lebih sopan, lebih disiplin, dan tentunya mau menghargai saya sebagai gurunya, Bu. Nah, salah satunya yang telah saya lakukan itu adalah saya kan sudah melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas ya Bu ya, yang Oke. sudah saya buat dan Mhm. sudah disepakati bersama di waktu awal tahun pelajaran kemarin Bu, awal pelajaran Mhm. baru. Nah, selain itu, hal yang saya lakukan itu adalah saya akan berusaha lebih konsisten lagi menjadi posisi kontrol manajer nih Bu. Iya. Jadi saya akan konsisten lagi menjadi posisi manajer, kemudian saya akan menerapkan lagi saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang kami alami di kelas. Kemudian saya tentunya akan berkolaborasi dengan semua warga kelas ya Bu, dan saya tentunya akan berkolaborasi dengan wali murid Bu, untuk membimbing dan mengawasi anak-anak mereka itu di sekolah maupun di rumah, seperti itu Ibu. Oke, jadi dari yang beberapa hal yang Bu Fitri lakukan tadi, yang pertama sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran itu punya kesepakatan kelas nggih. Iya, iya Bu. Kemudian Bu Fitri merubah posisi kontrol sebagai teman menjadi Iya, manajer. Kemudian menerapkan segitiga restitusi ketika terjadi masalah nggih. yes. Kemudian Bu Fitri juga melakukan kolaborasi baik dari teman sejawat maupun dari orang tua agar anak-anak itu bisa berubah ke arah positif nggih, Bu. Iya, iya Nah, Ibu. oke, dari situ tadi Ibu yang sudah jenengan sampaikan. Jadi rencana yang mana nih yang mau Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Kan dari beberapa rencana itu tadi kan cukup banyak nggih. Yang Iya. dalam waktu dekat ini ingin Ibu laksanakan itu yang mana nggih? Sepertinya kan kalau keyakinan kelas itu kan sudah berjalan ya Bu Resti ya. Ya. Jadi kita tinggal mengingatkan anak-anak kembali, kita tinggal mengikrarkan kembali kepada anak-anak tentang kesepakatan yang telah kita buat. Nah, kira-kira itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat itu adalah saya akan belajar konsisten Ibu. Hmm. Eh, dapat mengubah posisi yang semula saya posisi teman, kemudian saya ubah ke konsisten ke posisi manajer seperti itu Bu. Saya akan Oke, lebih konsisten ya. lagi. Ya, Jadi dalam waktu dekat ini Ibu akan mulai menerapkan konsisten nggih dalam kegiatan pembelajaran, kemudian merubah dari posisi kontrol sebagai teman menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kira-kira kapan ya Bu Fitri ingin memulainya? Besok, lusa, atau secepatnya, Ibu? ya lebih cepat ya lebih baik ya Bu Resti ya. Mungkin setelah pembicaraan kali ini atau mungkin insya Allah saya akan coba lakukan besok pagi Bu Resti bisa mengubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer. Dan sebenarnya itu kan yang dibutuhkan itu adalah konsistensinya ya Bu Tensi. Resti ya. Oke. Jadi Iya, baiklah di sini jadi yang apa yang jenengan butuhkan itu sebenarnya konsisten. konsistensi jenengan Ya, nggih dalam iya, menerapkan rencana jenengan tadi. iya, iya benar Nah, Bu Resti. oke. Tadi sudah jenengan sampaikan harapan, rencana, kemudian masalah yang terjadi di kelas jenengan. Iya. Kira-kira Bu, dari itu tadi, siapa yang ingin Ibu libatkan dalam merubah anak-anak biar anak-anak itu bisa menjadi positif lagi, kebiasaan positifnya itu jadi tumbuh.
Itu Iya. siapa Ibu kira-kira? Ya, menurut saya yang saya libatkan yang dapat membantu saya yang pertama adalah ya otomatis semua warga sekolah nggih Bu, dalam Oke. memantau, membimbing, mengawasi anak didiknya ketika, di sekolah. Kemudian yang kedua adalah wali murid, jadi saya benar butuh, bantuan dari wali murid, agar bisa membimbing dan mengawasi perilaku anak-anaknya ketika, di rumah. Kemudian, eee yang otomatis yaitu saya sendiri ya Bu, saya sendiri dan semua warga kelas 6 eee, itu yang, harus membantu saya karena ini kan, permasalahan di kelas ya Bu ya, di kelas saya. Jadi saya akan meminta diri saya sendiri dan anak-anak untuk, selalu berkomitmen atas rencana yang sudah saya, buat Bu. Jadi kita harus melaksanakan, rencana-rencana itu secara komit, dengan baik, seperti itu Bu. Oke, itu tadi Bu Fitri sudah menceritakan tentang masalah jenengan, kemudian ada beberapa kendala yang jenengan hadapi, selanjutnya jenengan juga sudah mengungkapkan harapan, kemudian Iya, solusi dari masalah jenengan sendiri. iya. Kira-kira setelah obrolan ini tadi Bu, perasaan jenengan bagaimana? Alhamdulillah Bu Resti, perasaan saya sangat lega. Kemudian saya ini kan dengan permasalahan itu bisa jadi penat pusing ya Bu ya. Saya ingin bercerita ke siapa. Alhamdulillah Bu Resti itu mau menerima cerita saya. Jadi dari percakapan ini nak tadi itu saya bisa menemukan solusi saya, bisa menemukan langkah selanjutnya yang nanti saya akan lakukan itu seperti apa. Pokoknya beban yang saya tumbuh ini ini menjadi sekarang itu menjadi lega Bu Resti. Terima kasih ya Bu Resti nggih. Alhamdulillah, setidaknya obrolan kita hari ini sudah memberikan dampak positif, nggih. Jadi jenengan merasa lebih lega, sudah punya penyelesaian dari masalah jenengan sendiri. Jadi Nggih. di mana tadi jenengan bingung sekali gimana sih caranya biar apa anak-anak itu jadi positif dari jenengan kan jenengan sendiri tidak sopan, tidak dihargai. Jadi Iya, sekarang anak-anak bisa jadi lebih positif, bisa menghargai jenengan sebagai wali kelasnya nggih. amin amin nggih. Iya Ibu. Iya. Kira-kira Ibu dari obrolan kita ini tadi, menurut jenengan kesimpulan obrolan kita ini apa nggih? Menurut saya tadi kesimpulan dari obrolan kita tadi yang pertama setelah kita berdiskusi ya Bu, saya berdiskusi dengan panjenengan itu saya bisa menemukan cara, menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi seperti tadi anak yang kurang sopan, anak yang tidak mau menghargai saya, kemudian anak yang istilahnya tidak disiplin, bertanggung jawab, kemudian uh, selain saya menemukan solusinya, saya juga bisa menemukan langkah yang nanti akan saya lakukan ke depannya itu seperti apa. Jadi saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik lagi, yang dapat menuntun, membimbing anak didik saya ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu Resti. Dan pastinya berkolaborasi dengan warga, sekolah, dan orang tua itu sangat penting ya Bu dalam Iya. mengawasi anak-anak di sekolah. Seperti itu Ibu. Oke, itu tadi kesimpulan yang jenengan sampaikan nggih. Yes, Masalah tadi sudah ada solusi nggih. yes, Kira-kira yes. mungkin ada lagi ndak yang mau jenengan sampaikan atau ceritakan lagi? Alhamdulillah mungkin cukup untuk saat ini nggih Bu Resti nggih. Alhamdulillah sudah solusi dan langkahnya sudah saya sudah tahu. Jadi cukup mungkin ceritanya cukup di sini dulu seperti itu Ibu. Oke, Nggih. jadi tidak ada lagi nggih? Nggak ada. Nah, kalau Alhamdulillah. oke, kalau begitu kita tutup obrolan hari ini. Mungkin lain kesempatan ada waktu longgar lagi, kita saling ngobrol dari hasil rencana jenengan tadi. Oke, Bu Siap. Fitri? Siap Bu Resti, terima kasih sebelumnya nggih Bu Resti nggih sudah merepotkan Sama-sama. panjenengan. Tidak merepotkan Ibu. Nggih, nggih, terima kasih Bu Resti. Sama-sama. Ya. Halo. Nggih, pripun Ya, Bu Bu Penny? Penny.
Eee, alhamdulillah perjuangannya juga akhirnya, bisa bisa lebih terang nggih. Iya. Iya, Bu. Gimana rasanya? Rasanya mencoba coaching gimana, Bu? Deg-deg, Bu. Iya, Ibu. Jadi, gimana ya, Bu? Jadi Ya, pertama kemarin kan belum ada gambaran, Bu. iya. Eee, Oke. tahapan tirta itu seperti apa, terus dari obrolan kita kemarin konsultasi dengan Bu Penny, oh jadi begini, jadi jenengan terangkan jalan Iya, kita. iya, Bu. Akhirnya terjadilah hari ini Iya, obrolan oke. kita. Tapi sudah kan saya tadi masuknya terlambat. Tadi sudah bergantian atau baru satu? Baru Baru satu. satu, Ibu. Oke, nanti ini, bisa saya kasih komentar ya. Iya. Monggo. Eee, sudah perkembangannya sudah sangat pesat menurut saya. Dari yang kemarin, kalau kemarin kan murni bener-bener curhat. Iya, Bu. Iya, Bu, Tipis-tipis. harus ada Tipis-tipis. tujuan dari pembicaraan, sudah akan ada keinginan untuk perbaikan, maksudnya, langkah-langkah itu sudah ada. Meskipun di beberapa hal masih bisa digali di beberapa tempat, tapi secara urutan itu memang sudah seperti itu. Terus, yang sedikit aja tadi, harusnya di akhir pembicaraan Bu Resti sebenarnya udah masuk ke sana, tapi kurang tegas. Gini, kalau gitu Ibu kan rencananya mau memperkuat posisi kontrol manajer. Iya. Ibu kan pasti mau mencoba. Mhm. Kira-kira kita diskusi lagi kapan ini untuk membahas keberhasilannya tadi. Iya Jadi iya. dipertegas. Heeh. Heeh. Iya. Tadi cuma Tawaran gerambiangannya nggih. iya, jadi langsung dipertegas aja. Tapi secara umum, perkembangannya sudah luar biasa, gitu. Alhamdulillah. Heeh, Ibu. terus tadi di beberapa tempat sebenarnya masih bisa digali. Kayak kan tadi Bu Fitrinya menyampaikan beberapa rencana. Tadi yang dibahas baru satu rencana yang berpindah posisi Iya, kontrol dari manajer tadi kan Kontrol, yang ya. heeh, dibahas. sebagai teman kemudian Itu nanti di manajerial. pembicaraan yang kan mungkin juga keterbatasan waktu juga ya, jadi Iya, Iya, iya. heeh. membahas satu. Yang satu itu pun kita harusnya juga bisa diperdalam lagi, misalnya kalau Ibu nanti menerapkan posisi kontrol misalnya Bu, kira-kira kendala jenengan nanti di mana? Oh, Kenapa oh iya. nah itu Mhm Oh mhm. iya, 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 benar. Iya. Iya, iya. tapi Iya, iya. secara tahapan ini tadi sudah sangat masuk gitu. Siap. Gitu Oh, nggih. Jadi, iya. Siap. kita itu sambil ngobrol itu juga sambil saling membayangkan gitu, gitu. Itu Iya. tipsnya. Oke, sekarang bisa Oh, dilanjut ke latihan yang kedua, monggo. oh, nggih, nggih. Terima kasih nggih Bu Penny nggih. Terima kasih Bu Penny. Nggih. Oke. Selamat siang Ibu Resti, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Fitri. Alhamdulillah kabar baik Bu Fitri. Sibuk apa ini Bu Resti hari ini kok kelihatannya banyak yang sedang dipikirkan ya Bu? Kalau boleh tahu ada masalah apa ini Bu? Mungkin saya bisa membantu. Kalau sibuk sih enggak Bu, cuma memang ada beberapa hal yang sedang saya pikirkan untuk saat ini. Oh, Mungkin Bu Fitri ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya? iya, iya, mumpung saya longgar ini Bu, monggo-monggo jika ingin bercerita, saya bersedia Bu membantu panjenengan. Monggo-monggo silahkan. Ada masalah apa ini Bu? Coba panjenengan ceritakan. Oke Bu Fitri, terima kasih sebelumnya untuk waktunya, jenengan sudah mau mendengarkan saya. Jadi begini Bu Fitri, di sini kan di tempat saya kan mengajar 2 kelas nggih. Yang pertama saya sebagai wali murid kelas 1, kemudian saya juga mengajar matematika untuk kelas 6. Nah, Mhm. kedua kelas ini kan butuh perhatian khusus nggih Bu, di mana Nggih, kelas 1 kan memang perlu full diperhatikan
Karena memang kemampuan mereka kan masih dalam tahap untuk belajar, baik membaca, menulis, ataupun berhitung, dan masih masa peralihan nggih dari Nggih. TK ke SD. Nah, kemudian yang kedua itu kan kelas 6 juga sama, Bu, juga perlu perhatian karena mereka kan mau ujian. Jadi di sini kan untuk keduanya saya perlu ekstra perhatian kepada mereka. Nah, di sini saya itu ingin memenuhi kebutuhan kedua kelas itu, Ibu. Gitu. Iya, iya. Kemudian? Kemudian di sini kan saya ingin meningkatkan kompetensi saya karena kemampuan untuk mengajar kelas 1 dan kelas 6 itu kan berbeda, Ibu. Harus punya strategi yang bagus jadi agar anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan baik, juga dapat mengikuti pelajaran dengan senang. Jadi dalam kegiatan belajar itu tidak membosankan seperti itu, Ibu. Oke, jadi begitu ya Bu. Jadi setelah Bu Resti bercerita tadi, Bu Resti mengajar di kelas 1 dan kelas 6 yang masing-masing itu membutuhkan perhatian Ibu nggih, seperti itu nggih. Iya, Nah, Ibu. dari cerita permasalahan Ibu tadi yang panjenengan alami nih ya Bu ya. Kira-kira ini tujuannya itu apa sih yang Ibu harapkan itu dari hasil pembicaraan kita kali ini, Ibu? Nah, saya ngobrol dengan jenengan ini, saya berharap saya punya solusi. Jadi saya mendapatkan solusi agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya sehingga anak kelas 1 dan kelas 6 itu bisa belajar dengan baik, bisa belajar itu kegiatan belajar itu tidak membosankan, materi yang saya sampaikan juga dapat terserap dengan baik. Nah, itu seperti itu, Bu. Ya, berarti panjenengan itu berharap agar dapat menciptakan kelas secara kondusif ya Bu ya, yang menyenangkan Iya. seperti itu. Nah, apa yang sudah panjenengan lakukan ya Bu ya untuk mencapai tujuan itu tersebut Ibu? Yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa Bu? Ya, saya sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas 1 maupun kelas 6, tapi ternyata hasilnya belum maksimal, Ibu. Baik dari kegiatan siswa di kelas itu masih seenaknya sendiri, masih ngobrol sendiri. Kelas 6 juga seperti itu, harusnya kan mereka sadar kalau mereka itu mau ujian, seperti itu, Ibu. Seperti itu. Jadi Anda sudah memakai berbagai macam metode pembelajaran, tapi belum efektif ya Bu ya, Iya, seperti pembelajaran. betul. Nah, apa yang menjadi tantangan Anda Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Ibu? Ya, kendala saya itu, Ibu, kalau misalkan di kelas 1 nggih, kelas 1 itu kan masih senang bermain. Jadi Iya. mereka itu kalau diajar masih ada yang lari-larian, ada yang teriak, kemudian masih disuruh nulis itu ya masih mainan sendiri. Mungkin ya memang tahapan mereka kan bermain sambil belajar begitu dari peralihan TK ke SD. Nah, sedangkan untuk kelas 6, Ibu, itu kan mereka itu kalau diajari ketika kegiatan belajar ada yang berbicara sendiri, ada yang ngantuk, ada yang sering izin ke toilet, Ibu. Padahal kalau ke toilet kan normalnya kan ya Iya. nggak beberapa kali dalam 1 jam Iya. pelajaran itu kan, Iya, kecuali iya. kalau sedang sakit, seperti itu. Oke, kemudian seperti itu ya Bu ya. Lalu apa Bu kira-kira itu yang Anda butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut itu Ibu? Nah, di sini saya membutuhkan strategi pembelajaran yang bisa membuat atau mengendalikan anak didik saya, Ibu. Jadi di kelas 1 biar mereka juga bisa fokus, kemudian mereka tidak bosan, mereka merasa belajar itu juga bermain, kan lebih menyenangkan. Nah, sedangkan di kelas 6 itu kan lebih sulit, Ibu. Kalau kelas 6 itu mereka kalau diajarkan itu pasti kan ngobrol. Nah, di sini kan karena jumlah siswa kelas 6 itu cukup banyak. Jadi saya mungkin dapat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya ketika saya mengajar kelas 6. Jadi agar kegiatan belajar itu bisa fokus,
kemudian tidak monoton, tidak membosankan. Jadi kelas 6 itu kalau diajar tidak ada yang tidur dan ngomong sendiri, Bu. Ya, ya, baiklah. Berarti kita membahas strategi dalam pengendalian siswa ya, Bu ya, yang suka Iya. berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, kita perlu memang kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya, Bu. Nah, apakah karena mereka itu berbicara itu karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka itu merasa bosan, atau mungkin mereka itu berbicara tidak bisa mengendalikan diri itu karena mereka itu ingin menarik perhatian ibu seperti itu, Bu. Kira-kira yang apa, Bu? Saya rasa itu anak-anak itu begitu karena tidak memahami materi sama bosan dengan kegiatan belajar di kelas, Ibu. Oh, begitu. Jadi nih, Bu, kalau begitu apa yang akan Bu Resti lakukan nih agar anak-anak ini bisa memahami pelajaran dan tidak bosan saat belajar di kelas, Bu? Oke, mungkin strategi saya dalam kegiatan belajar itu akan saya ubah, Ibu. Saya menggunakan strategi belajar yang lebih menyenangkan, Hmm, kemudian interaksi guru dan murid itu juga lebih berkembang. Selain itu mungkin bisa pakai media belajar yang menyenangkan, Ibu. Kalau kelas 1 kan sukanya bermain, ya, mungkin bisa pakai itu, ya, game atau apa dengan hadiah, meskipun hadiahnya kan nggak harus selalu barang kan, Ibu. Anak kecil ya, saja kan kalau dikasih bintang atau dikasih ya. gambar itu kan juga suka. Mhm. Jadi Ibu, dalam mengajar itu menggunakan, Ya, media ajar yang menarik ya, Bu, ya? ya, Nah, kemudian agar anak itu mau, apa, mengikuti pelajaran itu merasa dengan senang ya, Bu, mengikuti pelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu panjenengan, menyusun modul pembelajaran itu dengan menggunakan strategi, model ya, pembelajaran yang menarik mhm. seperti itu nggih, Bu, Ya, ya? selain itu juga saya ingin berkolaborasi, Bu, untuk kelas 1 dan kelas 2 itu kan masih fasenya sama, masih fase Iya, A. iya, Jadi kadang kala itu ingin berkolaborasi dengan kelas 2 biar kegiatan belajar itu lebih menyenangkan dan anak-anak itu bisa berinteraksi dengan kelas lain. Selain oke, itu dengan media juga. Sedangkan untuk kelas 6 itu kan mereka punya wali juga, Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan walinya. Jadi ada kalanya itu saya membuat kegiatan belajar, merancang sebuah kegiatan belajar itu bersama walinya juga. Kemudian oke, menyediakan media ajar yang mereka butuhkan. Jadi selain pelajaran yang saya ajarkan itu tidak membosankan, juga mhm, menyenangkan, oke, kemudian materinya itu bisa tertangkap. Jadi apa yang saya sampaikan itu anak-anak bisa nangkep. oh Nah, seperti di itu, situ selain itu kan saya juga berkolaborasi dengan walinya. iya, Harapan saya di situ wali murid itu juga memberikan support untuk anak-anak. Jadi lebih memberikan semangat, kemudian juga memberikan pengawasan terhadap anak. Karena jumlahnya kelas 6 kan cukup banyak, Ibu. iya, iya, Nah, jadi di situ juga membantu saya untuk mengontrol anak-anak. Seperti itu, oke, Ibu. oke, berarti seperti itu nggih penyelesaian, masalah yang, Ibu Resti rancang dalam menyelesaikan masalah Ibu Resti yang hadapi itu nggih. Nah, Iya. Bu Resti kan sudah menyusun rencana pembelajaran nih, kalau boleh tahu, Bu Resti akan melaksanakan rencana itu kapan dan siapa saja yang akan Bu Resti libatkan kira-kira? Ya, kalau untuk rencana yang saya sampaikan itu tadi ingin saya laksanakan secepatnya, Ibu. Di mana jadi anak-anak itu bisa lebih cepat menangkap materi yang saya ajarkan. Kemudian dari awal anak-anak itu bosan ketika belajar biar kegiatan belajar itu lebih menyenangkan. Jadi mereka semangat kalau untuk sekolah, untuk belajar. Nah, Mhm, kalau yang ingin saya libatkan itu ya, yang pertama kepala sekolah nggih, karena dalam kegiatan belajar apa yang guru lakukan kan harus dengan izin kepala sekolah. iya, Kemudian yang kedua itu wali murid, Ibu, di mana mereka juga sebagai kontrol kan kalau di rumah. Nah, jadi dengan adanya saling kolaborasi, anak-anak itu
bisa belajar dengan baik di sekolah maupun di rumah. Oke. Kemudian dengan teman sejawat Ibu. Nah, Iya. teman sejawat itu yang pertama dari guru kelas 2 tadi yang fasenya masih sama dengan kelas 1. Kemudian guru olahraga juga Ibu. Iya. Dimana kalau dengan guru olahraga saya kan tidak hanya bisa melakukan kegiatan pembelajaran di dalam ruangan. Iya. Jadi sekali 2 kali bisa dibantu dengan guru olahraga ketika di luar ruangan. Kemudian dengan wali kelas 6 Ibu. Oke. Wali kelas 6 kan jamnya kan lebih banyak dibandingkan Iya, iya. saya di kelas 6. Jadi di situ kan wali dari kelas 6 itu bisa membantu saya dalam mengontrol anak, juga membantu mendisiplinkan anak. Karena saya menyadari sendiri, Bu, kalau untuk materi kelas 6 matematika itu kan sulit. Iya, Matematika itu sulit, benar-benar. jadi butuh ekstra. Ya, ekstra. Nah, kemudian dari teman-teman yang lain itu juga bisa membantu saya untuk kontrol anak-anak. Mungkin ketika mereka seperti izin ke kamar mandi berkali-kali. Nah, di situ kan bisa saling mengingatkan Ibu. Jadi saya tahu anak-anak di luar kelas itu ketika pelajaran saya misalkan izinnya ke kamar mandi nggih. Itu Iya. seperti apa? Seperti itu, Ibu. Berarti perlu adanya kolaborasi nggih Bu antara warga Iya. sekolah nggih, saling Iya. mereka saling harus bekerja sama ya antara guru baik guru olahraga maupun kepala sekolah maupun guru kelas seperti itu ya nggih Bu Resti nggih. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kendala apa yang kira-kira kendala yang akan Bu Resti hadapi? Seperti itu, kendalanya itu apa? Nah, mungkin kendala yang akan saya hadapi itu masalah mengatur waktu, Ibu. Karena kan untuk saya berkolaborasi dengan guru lain, itu kan butuh izin juga dari kepala sekolah. Kemudian waktu mereka kan juga mengajar nggih, Bu. Mungkin menjadwalkan jadwal yang tidak bentrok, mungkin seperti itu. Kalau untuk media ajar itu mungkin untuk kelas 1 kan masih untuk media ajarnya kan lebih ringan. Yang penting kan di sini untuk media kelas 1 itu kan yang tidak abstrak. Nah, Iya. sedangkan mungkin media ajar yang saya gunakan di kelas 6 itu harus lebih bervariasi lagi. Karena kan kelas 6 sudah tingkatnya kan lebih tinggi. Jadi mereka apa apa ya? Mereka itu ingin sesuatu yang berbeda seperti itu, Ibu. Mungkin kendalanya di situ. Kendalanya seperti itu nggih Bu. Oke Bu Resti tadi ingin menerapkannya dalam waktu dekat ya Bu ya? Ya, dalam Ya, waktu dengan dekat ini. keluarganya dalam waktu dekat ini. Nah, kira-kira yang mana dulu ini Bu yang akan panjenengan lakukan dulu yang untuk dalam waktu dekat ini? Kira-kira yang mau panjenengan lakukan dulu itu yang mana dulu Bu? Yang ingin saya lakukan dulu, saya membuat itu modul ajar Iya, yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, Ibu. Jadi di oke. mana kalau kemarin kan media ajarnya masih itu-itu saja. Mungkin Ya, dalam modul ajar yang akan saya gunakan itu akan berisi media yang lebih menarik untuk anak-anak. Setelah itu baru saya terapkan ke anak-anak. Seperti itu untuk dalam waktu dekat. Kemudian iya. saya akan melanjutkan dengan kolaborasi dengan teman-teman sejawat Ibu. Mungkin Oke. kalau untuk waktu dekat ini masih masih membiasakan anak. Nanti kan kalau langsung seperti itu kan takutnya anak-anak nanti jadi kaget kok yang kemarin seperti ini kok nggak seperti biasanya, seperti itu. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Jadi panjenengan akan melakukan dalam waktu dekat ini nggih Bu nggih. Iya. Nah, Ibu jadi ini Bu apa namanya? Kendala tadi kan sudah panjenengan bicarakan ya, masalah sudah panjenengan juga bicarakan. Kemudian kendala tadi sudah ya Bu ya, sudah Ya, panjenengan tadi kendalanya bicarakan sudah ya. itu. Oke. Jadi yang akan Bu Desi lakukan adalah dalam waktu dekat ini adalah membuat strategi belajar ya Bu, dengan menggunakan media pembelajaran. Nah,
Bu Resti dapat dari pembicaraan ini apa yang telah Bu Resti dapatkan seperti itu dari pembicaraan kita ini? Kesimpulannya itu seperti apa? Ya, dari obrolan ini kita tadi, pembicaraan ini kita tadi, saya itu apa ya, punya gambaran lah, punya solusi. Oh, ketika saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk mengatur kelas, gitu, untuk manajemen kelas, itu ternyata yang saya butuhkan yang pertama, saya harus punya modul ajar yang sesuai. Kemudian, saya juga harus bisa membuat media ajar. Kemudian saya juga harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar kegiatan pembelajaran saya itu sesuai dengan tujuannya, yaitu di mana kegiatan belajar tidak membosankan, materi yang saya ajarkan juga dapat tersampaikan kepada anak. Seperti itu, Oke, Ibu. oke. Jadi seperti itu ya, Bu. Jadi Bu Resti tadi sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian kendalanya, harapan dan rencananya yang dilakukan Bu Resti kepada saya. Nah, kira-kira ini, Bu, perasaan Bu Resti ini bagaimana, Bu? Perasaan panjenengan setelah kita mengobrol-ngobrol ini? Ya, kalau dibandingkan tadi kan masih belum ada gambaran gitu, Bu. Masih Iya. abu-abu lah. Kalau sekarang itu sudah punya gambaran, sudah punya solusi untuk masalah yang saya hadapi. Jadi apa yang bisa saya lakukan besok itu sudah ada gambarannya seperti itu. Oke, oke, Bu Resti. Mungkin Bu Resti ada ingin ditanyakan lagi, Bu, ke saya? Sepertinya sudah cukup, Bu Fitri. Oke, nanti kira-kira kalau Bu Resti sudah merencanakan lagi, nah kira-kira kapan Bu ya? Dalam waktu dekat ya Bu? Ya, dalam Nanti waktu dekat ya ini. kita nanti bisa kita bisa bicara lagi ya Bu ya. Ya, Nanti setelah Bu Resti nanti kalau sudah melakukan strategi apa rencana-rencana Bu Resti, langkah-langkah Bu Resti, nanti kita bisa cerita-cerita lagi ya Bu. Nanti bagaimana ya, perkembangan setelah panjenengan melakukan tadi rencana yang panjenengan lakukan ya, sudah panjenengan laksanakan tadi rencana yang akan dilaksanakan tadi ya Bu ya. ya, Bu Fitri. Nanti panjenengan bisa menghubungi saya lagi nggih Bu Resti nggih. Siap. Oke, Sebelumnya nah, terima kasih Bu Fitri sudah oke, mendengarkan sama-sama curhatan Bu saya. Resti, sama-sama kita juga sama-sama saling membantu ya Bu ya, Iya, kita saling terima sharing kasih. ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Resti. Kapan-kapan sama-sama. kita bisa sambung lagi. Siap, Tentunya saya nanti akan menunggu bagaimana hasilnya dari Bu Resti tadi ya Bu ya. Kita siap Bu cerita Fitri. lagi. Oke, terima Ya, kasih. sama-sama. Eh, Assalamualaikum Bu Resti, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fitri. Sama-sama, siang-siang Bu.